Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ambo senang dan bersyukur kepada Allah bisa bersama-sama dengan calon penghuni Sarugo. Amin ya rabbal. Lambu lo doa. Ambo ingin lo rasanya bisa gitu di Sarugo model keloa. Lihat dulu pengajian di Sarugo kelapa. Kita ingin tidak hanya di dunia kita bertemu dalam kebaikan, tapi sampai kebaikan ini mengantarkan kita ke surga Firdaus Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur semuanya Allah yang mengatur, dan Allah amat sayang kepada orang-orang yang beriman, dan kitalah orang yang Allah sayang itu. Kita bersyukur semoga nikmat yang Allah beri bertambah keberkahannya, nikmat beribadah bertambah kian hari sampai kita bertemu dengan Allah. Setelah itu kita berselawat, berkirim salam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil kiamah kelak. Selesai kita bersyukur, berselawat, yang sama-sama kita hormati Pak RW yang dalam perjalanan beserta jajarannya sampai ke Pak RT, kamal Pak RT, Pak RW, Pak RT, itunya. Terus kepada ayahmu DKM, pengurus beserta anggota Masjid Muhajirin Aye Dingin. Ambo dari Pariaman Tarasobana siku ayenya dingin pak. Namu saya dingin pak. Tapi ayenya dingin dari hujan tadi. Semoga beliau sehat selalu bersama pengurus yang lain sehingga bisa terus memakmurkan masjid. Dan kepada seluruh DKM, pengurus masjid musala yang hadir, terkhusus kepada guru-guru kita, ustadz, orang tua, semoga Allah selalu melindungi kita. Dan mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu semua hadirin hadirat, induk-induk ambo di belakang, dan anak-anak yang kita cintai. Malam kini kita judulnya memperingati lahirnya Nabi. Ada yang datang pakai surek tadi Pak Nak.
Surek peringatan. Lah barangkali dapat surek peringatan, Pak. Kalau 3 kali biasanya ngan kampe lah keluar tuh malah lah resign lah. Tapi kita hampir tiap tahun kita terus dapat surek peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, peringatan itu bermanfaat tapi hanya bagi orang yang beriman. Inna fa'ati dzikra, dalam surah Al-A'la, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Maka teruslah ingatkan. Tapi tentu mengingatkan tuh kok dapet jan setahun sekali. Ambocok dan beberapa saat yang lalu ditegur oleh kawan-kawan maupun guru-guru. Ditegurnya, jangan memberi peringatan tuh setahun sekali dinda aja. Makanya sejak tanggal 1 Ramadan tahun lalu atau lalu ya, di Surau Awak, kami ada di komplek di Pariaman tuh, komplek perumahan Menara Bunda Asri, buek Surau buek musola, nama musolanya Surau Awak. Jadi surau apa-apa pun kan biasanya nama surau kau muhajirin, mukhlisin, nama-namanya nama Arab. Tiburi kami suraunya Cak Ustaz, Surau Awak. Jadi siapapun nya pasti menyebutkan iku surau Awak. Setiap pagi kami kajian tafsir selesai subuh di surau dan ditayangkan di akun pribadi Ambo Samojo channel YouTube Surau Milenial. Alhamdulillah paling yang menonton 3 balai orang, 5 orang. Sebab apa? Pertama kuota pulsa. Ini kau setengah jam YouTube tiap hari kan habis, capek habis. Atau jangan-jangan orang sudah mulai tidak tertarik, sehingga orang lebih tertarik yang bersifat monumental atau bersifat momentum tahunan, bulanan, karena sehari itu butuh istiqomah. Jadi sungguh pun demikian kok dapet, walaupun kini kita terus peringatannya setiap tahun ke depan, peringatannya seperti yang Rasulullah perbuat. Ambut seorang saja. Mau kasih Ustaz. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ke poin pertama mau ingin sampaikan. Rasulullah berpuasa Senin Kamis. Terus sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" Nabi bilang, hari Senin itu yaumu wulidtu fihi. Aku puasa hari Senin sebab aku lahir di hari Senin. Ini hari Sabtu, besok Ahad. Ambolah membiasakan diri menyebutkan sesudah Sabtu. Kalau di Ujo bahasa Minang, Ahad itu bahasa Minang. Kayak mana? Ahad itu lebih kul huwallahu ahad. Ini sangat, walaupun sedikit, tapi kan nilainya hebat. Kul huwallahu ahad. Otomatis gitulah mengejan hari Ahad. Sabtu, Ahad, Senin. Kalau memang kita cinta sama Rasul, ikut Nabi itu, ikut Rasul. Rasul memperingati hari lahirnya di hari Senin, beliau puasa. Mana tahu pengurus dan pembukuan hari Senin di Nusa Jawa. Kan dalam rangka apa? Peringatan lahirnya hari Nabi, kita puasa sama-sama. Maghribnya sama-sama disediakan nasi bungkus dan perbukaan di Masjid Muhajirin. Ya kita kan tidak tahu ke depan, kalau memang ikut disambut dengan semangat cinta Rasul, insya Allah itu akan terwujud. Karena kita nak ingin lagi setahun sekali baru keluar suara merdu Ustaz waktu tadi kan. Inginnya adalah kita cinta tidak hanya tahunan, tapi kita mulai pesingke alai setiap pekanan.
Apakannya setiap sungguh di dalam jiwa diri Rasul ada suri tauladan, contoh teladan. Kalau contoh teladan harus kita tiru semua. Nih dalam surat Al-Baqarah 129, Nabi itu yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat. Dulu mungkin nggak tahu 10 atau 15 tahun yang lalu, setiap mau salat ada yang ngaji kan di masjid, itu suara garimnya, suara pengurusnya langsung, bukan radio, bukan rekaman, tapi suara langsung. Walaupun suaranya terbata-bata, makhrajnya tidak benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pak, dia yang baca berpahala, bahkan mendapatkan pahala tambahan. Apa pahala tambahannya? Ada yang dengar di luar, si bapak itu ngaji lagi, udah suaranya jelek, udah ganti tuh. Kan diobrolin tuh di luar tuh Pak. Dia dapat, yang ngaji dapat pahala tambahan. Kenapa? Diomongin orang di luar. Sekarang udah berganti dengan muratal semua. Udah, yang dapat pahala siapa? Mesin itu tuh. Kenapa tidak ini dilanjutkan? Yang membaca harusnya berpahala, yang mendengar pun berpahala. Jadi yang baca siapa? Iya, lisan ini. Yatlu alaihim ayatika. Dan kita pun menjadi orang-orang yang sering membaca. Jadi di rumah harus baca. Sebab ingat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tiadalah Muhammad itu melainkan hanya utusan. Kalau boleh kita umpama nih, analoginya. Kalau sekarang Pak Pos sudah jarang ya. Kini kurir ngantar barang, Pak. Kalau dulu kan pakai wesel tuh. Ayah kirim buat belanja anak pakai wesel, diantar oleh Pak Pos. Nah, Pak Pos tuh itu rasul, itu utusan. Dia ngantarin wesel, ini weselnya. Allah ngirim lewat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu utusan kan, sampai di kita sekarang. Tujuannya wahyu ini turun buat kita. Berarti paketnya ini, bukan Nabi Muhammadnya, paketnya ini. Kalau kita lebih pentingkan Nabi Muhammadnya, tapi kita abaikan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti kita lebih penting Pak Posnya daripada paketnya. Semuanya penting, ya Pak Posnya penting, paketnya penting. Tetapi jangan sampai gara-gara mementingkan sesuatu kita tinggalkan hal yang utamanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini dia ayatnya. Kalau memang cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ikut Nabi Muhammad, kita mengingat kelahiran Nabi Muhammad, kita niru Nabi Muhammad. Tujuannya Allah, bukan Nabi Muhammad tujuannya. Tujuannya Allah, Nabi Muhammad sebagai role modelnya. Contohnya seperti apa biar kita cinta Allah? Contoh Nabi Muhammad. Tapi tujuannya bukan kepada Nabi Muhammad semata, Allah tujuannya. Bahkan Nabi Muhammad bilang, nggak akan kita bisa menikmati manisnya iman kalau tidak ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cintanya harus lebih kepada Allah dulu, dan Rasulnya daripada selain keduanya. Jadi tugas kita adalah ini paket yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad, mesti kita baca. Minimal pertama tuh yatlu alaihim tilawah. Paham tidak paham gitu, mengerti apapun, baca saja. Ini semangatnya kenapa kami di Surawawa tiap pagi ada orang, bahkan kami sempat 5 orang, 3 orang, terus saja kajiannya setiap hari.
Kalau satu ayat sehari saja mengaji kita setiap pagi, satu ayat, kita membutuhkan setidaknya 15 tahun khatam. Itu kajinya tidak hanya dibaca tapi dipahami maknanya, kajian tafsir Al-Quran. Berarti tidak hanya puasa Senin Kamis nih. Kita ada kajian tafsir setiap hari di Masjid Muhajirin nanti. Kita tidak mikirin amplop di sana, Pak. Tidak mikirin isi amplopnya, enggak. Ada keinginan warga-warga, Pak, Dek, nah kita mau paham Quran nih. Gimana caranya? Ayo, saya punya dikit ilmu. Kita bagi-bagi setiap subuh. Biar nggak kita dapat, kita siarin. Ini beruntung nih ada operatornya. Tinggal duduk, ustadznya tinggal slip. Kalau di sana kita editornya, kita penceramahan, semuanya kita. Ini dalam rangka yatlu alaihim ayatika. Kita berusaha apapun kita siapapun bacakan. Minimal apa yang kita ingat baca saja. Mau tidur apa yang bisa kita baca? Qul huwallahu ahad misalnya, baca itu. Jangan sampai sehari enggak baca. Bagaimana kita mungkin cinta Nabi tapi titipan yang diberikan kepada Nabi nak kita baca. Dan baca itu bukan hanya buat diri, yatlu alaihim, bacain buat anak, bacain buat istri. Syukur-syukur kita bacain buat warga yang sekitar kita. Satu, tadi janjinya sama ayahmu setengah jam ya. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba. Yang kedua adalah mengajarkan kitab. Nabi itu mengajarkan Al-Quran. Ya, Bunda, tugas berikutnya ingin contoh Nabi adalah kita langsung yang mengajarkan Al-Quran untuk anak. Itu tanggung jawab kita, bukan tugasnya Ustadz. Bukan, Ustadz. Ngajarin Quran itu tugas orang tua. Tapi sebab orang tua sadar nyo nak bisa ngajarkan, nyo titip ke Ustadz. Konsep itu harus selalu ada. Pemahaman seperti ini harus ada sama orang tua. Kewajiban ngajarin anak kitab itu kewajiban kita. Harusnya anak bisa kenal alif, ba, ta itu dari mulut kita, sehingga nanti ilmu bermanfaat mengalir terus ke kita. Kalau hanya ngandalin doa anak yang soleh, iya kok iya dia soleh, ya soleh dia, kok iya dia doa. Maka kita butuh ilmu yang bermanfaat ketika kita ajarkan bismillah. Nak baca bismillah, nak mau makan, bismillah. Ketika bismillah itu diingat oleh anak sampai dia tua, ini yang terus mengalir kepada ayahnya. Bagaimana mungkin kalau yang mengajarkannya bismillah itu guru mengajinya? Tentu pahalanya ngalir sama gurunya. Maka dalam hal ini peran orang tua yang diserahkan ke guru mengaji berarti harus ada kesepahaman. Orang tua bilang sama guru ngaji, ini sebenarnya tugas saya ini, tapi saya tidak mampu, tolong ajarin anak saya ya. Makanya dulu di kampung-kampung nyerahin anak ngaji itu pakai cemeti satu, pakai palacuy satu, pakai lidi. Biar kalau anaknya nakal, udah pukul aja. Saya nggak mampu di rumah, makanya saya serahin. Ambo pun Pak, sampai usia anak 10 tahun ngajarin hafalan anak di rumah, anak mampu. Harusnya ujung-ujungnya serahin ke orang lain. Sebab apa? Beda. Anak diajar langsung dengan orang tuanya, dengan orang lain itu beda. Memang harus diserahkan anak. Kalau kita maunya salah, anak itu langsung marah. Tapi kalau anak orang enggak kan. Biasanya kita kalau sama anak orang manis-manis kan. Nak, tangan kanan dong. Sama anak sendiri, tangan kida aja. Itu memang begitu kita. Kita sama anak orang lain bisa senyum-senyum, tapi sama anak sendiri kenapa enggak bisa? Itu standar kita. Makanya ketika kita enggak mampu, kita sadar serahin. Nah, ketika kita serahin, bulat-bulat serahinnya. Ini enggak salah dimarahin sama guru. Kok dimarah-marahin anak saya? Kalau enggak mau dimarahin Pak, ajar aja di rumah. Ya Pak ya.
Jadi harus ada kesepahaman antara kita dengan guru. Begitupun di sekolah. Kalau mau mampu ya udah ajarin aja kimia tuh di rumah, bikin rapor sendiri, urus sendiri izinnya di rumah, homeschooling. Karena kita nak mampu kita serahkan. Wa yu'allimuhumul kitab, terutama perihal Al-Qur'an. Kita langsung kalau bisa yang ngajarin abata, ndak mampu serahin, tapi dalam pengawasan kita. Itu Nabi itu pesan. Rasul itu sifatnya ngajarin kitab. Nabi ngajarin kitab kepada umatnya. Kita pun ngajarin Al-Quran kepada anak-anak kita. Dua, tidak hanya baca, tapi kita ngajar juga. Yang ketiga, wal hikmata. Yu'allimuhumul hikmata. Nabi ngajarin hikmah. Dulu kaji kita sebelum Isra Mi'raj, Nabi dibedah dada, terus diisi iman dan hikmah. Ternyata ilmu hikmah itu memahami yang tersurat, yang tersirat itu penting. Kalau dan tasuri saja kita pahamnya, lu dapet yang tasiri le, belum hikmah kita. Tapi Ibnu Katsir mengatakan hikmah itu adalah sunnah. Ya bunda, kita mesti mengajarkan sunnah-sunnah kepada anak-anak kita. Nah, siapa namanya nak? Tuh siapa namanya? Lihat, pindahkan tangannya, tangan kanan. Kalau sama anak lain kita bisa manis begini, kenapa sama anak sendiri nggak bisa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah itu kata Ibnu Katsir as-sunnah. Kami dulu di pesantren waktu usia ya 11, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, saking ingin ngamalin sunnah, cari sirah nabawiyah, cari perjalanan Nabi. Nabi itu fisiknya gimana? Nabi itu alisnya tebal. Kami beli damar, Pak. Dulu kan belum ada obat dulu masih damar. Damar saya bilangnya. Damar dibakar jadi minyak. Minyak itu diolesin di sini, Pak. Biar tebal seperti Nabi. Jenggot nih dari sini ke sini dikasih damar tuh biar tebal. Alhamdulillah cuma segini tubuhnya. Karena dasarnya tidak ada gitu. Kecuali ayah jambangnya ada. Ini enggak ada. Buat apa? Biar sama-sama Nabi. Nabi itu dadanya tumbuh bulu-bulu halus sampai ke pusar. Wah, semua badan dilumerin. Supaya apa? Biar kayak Nabi. Sunnah tuh begitu. Anak-anak harus jelaskan Nabi itu secara fisiknya begini. Biar tumbuh kecintaan mulai dari yang fisik itu. Nah, ketika ada orang yang berbuat demikian, kalau kita belum mampu melaksanakan sunnah, jangan menghina orang yang mengamalkan sunnah. Tuh, jadi jangwi kayak kambing aja. Kalau belum bisa ngamalin sunnah, jangan menghina orang yang ngamalin sunnah. Karena dia saking cintanya, begitulah ekspresinya. Sebagaimana tuh adik-adik kita tadi bersama dua ibu yang cantik itu menendangkan, itu dalam bentuk ekspresi kecintaan ke Nabi. Bahkan ada di suatu daerah, ya kemarin dalam rangka cinta Nabi, di jalanan itu pegang ranting yang ujungnya ada uang-uang, di jalanan joget-joget, emak-emak usia 50 tahunan, Mbak, diiringi gandang tasa, apa itu namanya? Apakah demikian cara cinta kita ke Nabi? Mending yang kayak tadi, yang apa? Tebal alis dia tebelin juga, dada Nabi berbulu dibikin bulu juga, dipanjangin juga jenggot, karena Nabi nyuruh wa'ful lihyah, itu maafkan saja, bahasanya wa'f, maafkan saja jenggotmu, berarti biarkan aja jenggotnya panjang. Sehingga apa? Ada pilihan kebaikan. Kita jarang amal sunnah yang lain, sholat sunnah jarang, puasa sunnah jarang, minimal jenggot aja Nabi suruh panjang jenggot. Selama ada jenggot, kita dapat pahalanya. Begitu cara berpikirnya. Oh, kita nggak tumbuh jenggot, kita belum bisa ngamalin sunnah, nggak masalah. Emang ada jaminan yang jenggot masuk surga, Pak? Kan nanti dihisab dulu.
Kecuali yang semua yang jenggotan masuk surga, maka nggak apa-apa, Pak. Ini kan dalam rangka kecintaan, ikut sunnah Nabi saja. Surga neraka nanti itu belakangan. Ini bentuk kita cinta, apapun yang di diri Nabi kita tiru, hanya itu. Tidak ada ujungnya surga neraka itu, biar Allah dan para malaikatnya nanti yang sudah ada catatannya. Kalau kita ikhlas karena Allah, otomatis saja itu pahalanya. Tapi kalau hanya buat gaya-gayaan, banyak juga anak muda yang gaya-gayaan dijalin gitu, diwarnai merah coklat. Kalau buku asli Pak, kuning pirang. Itu dari segi fisik. Amal, kenalkan juga yu'allimuhumul hikmah, kenalkan juga hikmah sunnah Nabi berkenaan dengan cara Nabi berperilaku, cara jalan Nabi. Nabi kalau disapa gimana? Enak. Nabi selalu menghadapkan wajah dengan tubuhnya. Nggak pernah Nabi apa? Nggak ada. Siapa yang ngajarin itu ke anak kita? Iya kita, Pak. Kalau kita nggak kenal Nabi, nggak baca tentang kisah Nabi, nah, coba minimal di rumah kita ada satu buku tentang Nabi. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah, ada kitab Rahihil Makhtub, banyak kitab-kitab tentang Nabi. Minimal mau tidur dia biasanya ngapain? Lihat handphone. Sekarang lihat handphone juga, tapi kisahnya kisah Nabi, ceritain sama dia. Itu tanggung jawab kita. Kita yang mengenalkan Nabi itu, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ngajarin sunnah-sunnah. Gimana mungkin anak bisa minum sama tangan kanan kalau tidak pernah ditegur ayahnya? Nak, tangan kanan nak. Kenapa Nabi nggak sembarang minum aja? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu biha. Setan makan minum tangan kiri. Bahaya, Pak. Berarti sunnah setan yang kita kerjakan ini. Kita memperingati milad Nabi untuk cinta Nabi, tapi sunnah Nabi nggak kita lakuin, bahkan sunnah setan. Memang sepele masalah makan minum, tapi apa? Ini sunnah Nabi. Apalagi acara-acara begini, kita dikasih satu gelas begini. Kalau sekiranya tersisa segini airnya, ini mubazir. Allah bilang, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir itu temannya setan. Coba bayangin. Makanya nanti habiskan. Tapi jangan sampai sama tungkus-tungkusnya ya. Bungkusnya juga jangan. Sampai hal yang begitu kita yang mengajarkannya. Jangan nunggu orang lain. Kapan itu dia juga sibuk dengan anaknya, sibuk dengan keluarganya. Kalau kita nuntut orang lain, kalau begitu biar kita bisa ngajar, kita harus paham dulu tentang sunnah. Makanya memang perlu sunnah, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada diri kalian ada Rasulullah. Ya, gimana cara memahaminya? Pada kalian ada Rasulullah. Coba lihat kiri kanan. Jangan-jangan beneran malam ini ada Nabi bersama kita. Gak mungkin. Nabi sudah berkubur jasadnya, tapi Nabi ajarannya masih ada. Kebayangkan kita bangun tidur, asal bangun, terus Nabi pegang kita, hei fulan, hei umatku, kok begini sih bangun tidurnya? Katanya ngaku umatku, setiap sholat salawat sama aku, tapi bangun tidur aja gak cara bangun tidur aku. Gimana bangun tidur Rasulullah? Alhamdulillah. Itulah ungkapan pertama orang yang bangun tidur. Dia bersyukur sama Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukankah itu zikir kita? Itulah umat Nabi Muhammad yang bangun tidur nggak asal kalau bahasa kampomo teka tabuang. Apa tuh bahasanya? Terkaget langsung pergi ke jalan. Enggak.
Nabi bangun tidur bersyukur dia masih bernafas, jantung masih berdetak. Semalam Allah sudah matikan. Ungkap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau itu ada, maka setan yang ngikat kita 3 ikatan terbuka. Berarti Nabi ada sama kita. Kalau enggak, berarti Nabi belum bersama kita. Kita belum membersamai Nabi. Bangun tidur, selesai bangun tidur, habis doa, kita ngapain lagi? Tidur lagi? Tidak. Kata Nabi, biar ikatan yang kedua terbuka. Pergi berwudu. Kita masuk kamar mandi. Kalau kita memang ada Nabi bersama kita, nggak mungkin orang sembarang aja masuk WC, Pak. Apa yang terjadi? Pasti dia mikir, saya harus masukin kaki kiri saya duluan nih. Khawatir nanti ketika kanan yang masuk WC duluan. Hei, kata Nabi, umatku, ya kan? Kalau umatku kok WC kaki kanan? Aku sunnahnya adalah kaki kiri. Bagaimana bisa kita menghadirkan seperti ini setiap hari? Surat Al-Hujurat ayat ke-7, surat yang ke-49. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian ada Rasulullah. Harus seperti itu terus. Di kamar mandi mau buang air kecil pun, cara buang air kecil cara Rasulullah. Kita akan memperhatikan ini arah kiblat atau enggak ya. Ambo dulu ketika membangun rumah di Pariaman, ambo tanya ke tukang, ke developernya, Pak, titip ambo cek, WC mo tolong jangan sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sebab sunnahnya begitu, tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. WC kita gimana nih Pak? Aman kan? Berarti ketika otomatis kita buang hajat, kita udah melaksanakan sunnah. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini, kalau setiap hari kita lakukan, wajar kan tabungan kebaikan kita banyak. Seperti halnya orang berjenggot tadi yang niat betul karena cinta Rasul, setiap hari dia ada jenggot terus, berpahala terus. Kita buang hajat kalau nggak ingat Rasulullah, nggak ingat sunnah Nabi, nggak ada dapat pahala apa-apa. Makanya ketika buang hajat, lakukan sunnahnya. Nabi sunnahnya buang hajat jongkok, bukan duduk. Silahkan, mungkin ada yang diantara kita yang dokter, yang ahli tentang fisik ini. Orang yang buang air besarnya jongkok beda dengan yang duduk. Sebab posisi usus besarnya ke anusnya orang yang jongkok itu lurus. Sehingga nggak perlu ngejan terlalu berat. Kalau enggak harus kuat, kecuali habis makan jengkol ya Pak ya. Kalau yang normal makanannya gandum seperti orang Arab gitu ya, orang makanannya roti-rotian. Coba bedakan, kalau nggak bisa coba. Buang airnya jongkok dengan duduk itu beda. Makanya orang ada yang penyakitan, ambeien segala macam, itu pengaruh. Itulah ada hikmah di balik sunnah. Buang air kecil juga begitu Bapak. Kita nih pergi ke hotel atau ke bandara atau ke tempat-tempat yang ada disediakan tempat buang air kecil berdiri. Tapi ada 2 atau 1 WC yang disediakan untuk jongkok. Bagi orang yang cinta Nabi, ingin mengamalkan sunnah Nabi, dia rela antrian nggak buang air kecil berdiri, Pak. Biarlah dia antrian untuk apa? Nunggu yang jongkok di dalam. Sebab apa? Khawatir ini sunnah Nabi, sunnahnya jongkok. Hal kecil kan. Bagi kita mungkin penting. Pokoknya saya buang air kecil dah. Masalahnya nahan-nahan. Tapi bagi orang yang betul cinta Nabi, amalin sunnah Nabi, biarlah dia ngantri bentar. Dia masih bisa nahan kok. Untuk apa? Ngamalin sunnah Nabi. Nah, sampai begini ya. Coba kalau kita preteli satu persatu, kita perhatikan amalan kita mulai bangun tidur, sampai baru di mana cinta kita sama Nabi. Kita bilang cinta Nabi, bela Nabi. Ini yang kecil-kecil ini aja belum terabaikan. Bukankah orang kita atau manusia akan tersungkur, tersandung dengan batu yang kecil?
Kalau batunya besar nggak mungkin tersandung, Pak. Kalau tersandung berarti bermasalah dengan mata itu. Tapi orang normal tersandung itu dengan batu yang kecil. Nih amalan yang kecil. Mau minum kita, mau bangun tidur, itu baru sampai WC loh. Masuk WC-nya baca doa, keluar WC-nya baca doa. Kalau nggak baca doa, ngaku umat Nabi Muhammad, keluar WC aja kakinya nggak diperhatikan. Berwudu, wudunya ala Nabi. Selesai berwudu baru terbuka 2 ikatan. Tinggal ikatan yang ketiga, sholat. Nah, ya, periksa sholat. Cinta Nabi, ikuti Nabi. Sholatnya sholat Nabi. Baru dulu selesai. Syukur kita masjid ada dekat rumah kita. Dulu sahabat Nabi untuk pergi ke masjid jauh, cuaca dingin, lagi padang pasir. Kalau dingin amat dingin. Kalau panas teriknya bukan main. Kita sejuk sampai di rumah pakai AC, di sini juga pakai AC lagi. Apa yang membuat kita tidak nyaman ke masjid? Nah, ketika mau masuk masjid ada Nabi juga. Apa kata Nabi? Jangan sembarang masuk aja, kaki kanan. Apa susahnya tinggal doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukain pintu rahmat Engkau ya Allah. Tuh, senang orang beriman itu. Ke masjid aja udah doa dia baru masuk masjid. Nah, kita kan udah di masjid nih, nanti keluar nih ada Nabi nih. Coba mau keluar sembarangan atau kaki mana yang kita keluarin? Kalau kita berusaha sadar, ya ini akan otomatis dia, Pak. Kita kan mata nih, kaki punya mata kan, ada mata kaki. Orang yang memperhatikan dia mau keluar tuh berhenti dulu dia. Sebab apa? Dia mau berdoa dulu. Saya keluar ini tidak sembarang keluar ini. Ada dunia yang di luar sana yang tidak jelas. Saya mau menghadapi itu di luar, sehingga doa dia, Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, karunia Engkau ya. Karena rezeki itu banyaknya di luar ya Allah. Aku mohon ketika aku keluar kasih rezeki. Tapi rezekinya ya Allah jangan yang kecil-kecil lah ya Allah. Jangan sisa-sisa aja yang habis bulan ke bulan ya Allah. Tapi azim, yang agung ya Allah. Yang besar ya Allah. Coba. Kalau kita keluar begini sunnah Nabi, wah senang. Kita bakal bolak-balik terus masuk masjid ini. Kenapa? Masuk masjid baca minta rahmat Allah, keluar masjid minta rezeki Allah. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Nanti akan terbaca. Kalau nggak percaya lihat nanti Pak. Nanti kita kan bentar lagi bubar nih jam 10 insyaallah atau jam 10 kurang. Kita keluar lihat aja. Kita pelototin aja siapa yang keluar. Kalau memang cinta Nabi pasti kaki kiri keluarnya. Tapi kalau enggak, bagi mereka sama aja. Sama aja mau keluar ke WC sama aja WC masuk masjid. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ngajarin sunnah. Ini nggak bisa semalam saja, apalagi setahun sekali. Ini riyadhah harian kita ya, sampai kita terbiasa masuk masjid kaki kanan, masuk WC kaki kiri. Kalau belum terbiasa bakal sama aja. Lakukan itu karena kita cinta Nabi. Tadi ayat yang dibacakan oleh adik kita, anak kita. Nabi dijadikan contoh itu hanya bagi 3 orang. Kalau tidak punya 3 ini, maka mencontoh Nabi itu akan berat. Liman kana yarjullah, bagi yang orientasinya Allah. Dikit-dikit Allah. Ngapain ini? Minumnya tangan kanan Allah, melewat Nabi nyuruh tangan kanan. Dikit-dikit alasannya Allah. Kenapa sholat jamaah? Biar Allah sayang. Kan Allah sayang sama orang sholat jamaah. Bukti Allah sayang, dikasih pahala 27 kali lipat. Itu bentuk sayang Allah kan. Diberi rahmat, diberi ketenangan jiwa, ketenangan batin. Itu Allah yang kasih. Jadi bagi orang yang dasarnya Allah, tujuannya Allah, biar Allah yang balas saja. Mau masuk neraka atau surga itu terserah nantinya. Yang jelas sayang, laksanain sunnah dulu.
Kalau itu dasarnya, maka mau manjangin jenggot, mau apa saja sunnahnya nggak masalah. Ingat ya, sunnah itu tidak hanya poligami ya. Nah, kok enggak apa-apa sering-sering sunnah Allah poligami ya, bukan. Sunnah itu masih banyak coy, yang kecil-kecil itu sunnah Nabi itu. Jadi jangan didiskreditkan yang sanang-sanang dewat itu, jangan, masih banyak yang lain. Apalagi orang bisa ngamalin sunnah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Orientasinya akhirat. Mau dibalas Allah dia di dunia enggak pun enggak masalah bagi dia. Yang penting di akhirat nanti dia ada nabung kebaikan. Manjangin jenggot tiap hari dapat pahala. Masuk WC kaki kiri itu dapat pahala. Berarti orientasinya akhirat. Allah balas dunia, bagi dia enggak masalah. Enggak dibalas juga enggak masalah. Karena tujuannya akhirat, dunia ini sementara. Yakin Pak model tuh? Kan begitu kan keimanan kita, keyakinan kita. Ambil lagi satu perumpamaan. Ini misal. Sebelum dilanjutkan, Ambo punya satu rumah mewah, istana yang sudah disediakan masing-masing untuk Bapak. Masing-masing satu istana di Jakarta, Pak. Bapak kalau pergi ke sana selama hidup ditanggung, Pak. Bulanan dikasih minimal 20 juta lah. Makan udah ada yang masakin, baju udah ada yang nyuciin, tinggal hidup aja sana, Pak. Terus nanti akan dijemput dengan kendaraan pun gratis sana. Biayanya udah ditanggung. Mau enggak Bapak pergi sana dengan senang hati itu? Istana, Pak. Boleh bawa keluarga juga sekalian. Kalau memang kita betul itu janjinya dan memang dah terbukti videonya jelas, Bapak ini punya Bapak ini kuncinya, tinggal pergi ya Bapak. Kita akan pergi dengan senang, Pak. Begitupunlah juga kematian harusnya. Bagi orang yang sudah dijanjikan di akhirat dapat ini dan dia yakin itu bagian dari dia, ketika maut datang dia tidak sedih. Kenapa? Dia mendapatkan yang lebih dari yang dia punya sekarang. Pertanyaannya, kapan kita merasa begitu? Nunggu sampai kapan, Pak? Nunggu peringatan Maulid Nabi kapan lagi kita akan merasa senang karena kita sudah mendapatkan jatah kita di akhirat? Apa yang memperbanyak jatah kita di akhirat? Iya, amalan sunnah-sunnah tadi. Simple sedikit tapi itu besar dan cita-citanya. Siapa lagi kalau akhirat dasarnya nggak akan susah ngelaksanain sunnah. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Orang yang zikir ingat terus sama Allah. Tujuannya Allah, ingatnya Allah, tujuannya akhirat. Bagi dia apapun Nabi, apapun contoh Nabi pasti akan dilakukannya. Oh, cuman puasa Senin, oh nggak masalah. Oh, cuman melaksanakan sunnah Nabi, baca Quran nggak masalah. Ngajarin anak Quran nggak masalah. Manjangin jenggot nggak masalah. Makan tangan kanan kan nggak masalah. Terakhir, wa yuzakkihim. Ini betul, ini saya titip buat kakak, ibu, ayah, bunda yang ada di sini. Kenapa ini diletakkan di akhir? Karena ini poin pentingnya. Nabi itu sifatnya, fungsinya tidak hanya membacakan ayat. Itu gampang tuh. Itu tugas yang paling mudah. Kita pun sekarang bisa bacain. Yang kedua, yu'alimul kitab, mengajarkan kitab. Nah, ini agak susah dikit. Sunnah, apalagi sunnah. Yang keempat, membersihkan, tazkiyah, membersihkan lahir dan batin, terutama membersihkan tauhid kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu deh kecuali kita benar-benar muslim, benar-benar tunduk dan benar-benar tauhid kita benar. Memurnikan tauhid hanya karena Allah saja. Jangan ada lagi berbuat syirik. Mungkin ada di dompetnya atau bulu perindu, kalau masih ada yang sekarang kayak gitu, Pak. Atau di rumahnya digantung di pintu biar selamat nggak kebakaran.
atau ditanam di rumahnya biar nggak masuk maling. Sudah pasang aja CCTV, Pak. Jangan hal-hal yang berbau berobat ke dukun, tenung, sihir, sudah tinggalin. Kita yakinnya sama Allah. Belum lagi syiriknya, syirik khafi yang sembunyi nggak jelas seperti apa? Riya. Kita beribadah karena manusia. Ini khawatir kali ini. Itu harus dibersihkan segera dari diri kita dan keluarga kita. Begitupun tazkiyah, suci secara fisik. Makanya bab pertama fikih itu adalah toharah. Jadi ini penting sekali tauhid kita. Sekarang sudah marak godaan tauhid itu. Di antaranya tanya ke dukun, kira-kira ini yang menang besok apa ya? Apalagi sekarang nggak tahu di sini judi online. Bapak-bapak udah kirain zikir, ternyata pegang handphone, ditungguin, menang, kalah. Harta ini yang kita beri bawa ke rumah ini, menang 60.000, menang 100.000, dikasih ke anak. Ini nggak suci ini, Pak. Ini najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, najis. Harta dari judi tadi kita kasih ke anak, sama ngasih najis ke anak. Mana tazkiyahnya? Mana usaha mensucikan diri kita? Kalau harta yang kita bawa, yang kita suapin ke anak itu harta yang haram, sama halnya kita nih jeblosin anak ke neraka. Kita suruh dia ngafal Quran susah, wajar, kena. Orang yang bersih saja suruh ngafal Quran, kadang hilang, kadang enggak. Apalagi yang ada najisnya, kotornya. Maka pastikan ya, harta yang kita bawa ke rumah, harta yang halal betul. Kalau rasanya abu-abunya stop di luar rumah. Karena pengaruhnya ke anak kita. Ini wa yuzakkihim. Nabi pesan kita, tugas Nabi itu mensucikan. Kita pun mesti pastikan keluarga kita suci dari yang subhat-subhat begini. Kalau nggak bisa menolaknya, minimal jangan satu-satu lah. Jangan sampai sama kita melakukannya dan tak bawa ke rumah. Masya Allah, dosanya tidak hanya kita, anak kita pun yang nggak tahu nanggung akibatnya. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap harta yang tumbuh dari yang haram, neraka ujungnya, balasannya dibakar dulu nanti. Na'udzubillah. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa, maha hakim, maha bijaksana. Inilah salah satu ayat yang menjelaskan tentang kriteria Rasul yang harus kita contoh. Pertama, ini dari yang mudah, membacakan Al-Quran, membacakan ayat. Ya, ayatnya ayat Qur'aniyah, juga ayat-ayat kauniyah, baraja ke alam. Nah, ini maksudnya ini nih. Kenapa pohon kelapa itu tinggi? Nah, ya kita yang ngajarin. Ya kalau rendah namanya kelapa, karena dia tinggi, dia terasa badai. Nah, kalau dia terasa badai, makanya uratnya begini. Nah, itu kan belajar hikmah, membacakan ayat-ayat kebesaran Allah. Itu gampang, tinggal yang nampak diceritakan. Al-Quran tinggal dibacakan. Yang kedua, mengajarkan kitab. Nih, kalau sekiranya malam ini kita terbatas, silahkan Bapak mengakses ya, salah satu referensi Surau Milenial. Tiap pagi kita temenin. Nggak perlu subscribe, nggak usah, tonton aja Pak. Jadi kalau Ustadz ngajak-ngajak subscribe berarti masih butuh pendukung ya. Saya jangan nggak usah subscribe, denger aja, simak aja. Kita dari ayat pertama tafsir sekarang udah baru sampai 6 bulan, baru sampai di Al-Baqarah 167. Sehari satu. Cukup 10 sampai 20 atau 25 menit. Selesai ba'da subuh, zikir, selesai zikir, kajian sedikit. Orang di rumah pun sambil masak bisa dengar dia. Kalau hanya di masjid, ya, orang yang masak nggak bisa ke masjid.
Atau orang yang ke kantor nggak bisa dengar sambil jalan nyetir mobil bisa. Jadi manfaatnya sekarang teknologi bisa juga. Jadi pilihan-pilihan kita sudah banyak. Kenapa tidak? Jadi kitab ngajarin kitab dan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan juga sunnah. Sunnah-sunnah Nabi, kita cinta Nabi. Ya, kita memperingati Maulid Nabi, enggak semua bisa kita tiru. Oh, Nabi lahir dalam keadaan yatim. Kan enggak harus yatim dulu kan semua anak yang lahir. Nabi disusukan, ada ibu susunya. Kita enggak harus begitu juga kan. Jadi hikmah memperingati hari lahir Nabi itu ya tidak untuk ditiru semuanya. Ada yang tidak bisa kita tiru Nabi lahir seperti apa, karena itu hanya buat Nabi saja, karena mengagungkan Nabi saja, memuliakan Nabi saja. Bagi kita tidak hanya sekedar mengenal bagaimana proses lahir Nabi, tapi yang paling penting ini surat Ali Imran, mengikuti Nabi, cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad. Caranya adalah baca Quran, bacakan Al-Quran itu. Terus ajarkan Al-Quran, ajarkan sunnah, dan pastikan kita bersih dari syirik. Diri kita, keluarga kita, bersih dari harta yang haram. Jangan sampai pulang dibawa yang busuk-busuk. Mana ada orang yang mau belikan yang buruk buat istrinya? Tidak ada. Baunya yang baik-baik. Kalau itu dasarnya, jangan bawa ke rumah yang busuk-busuk. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Di akhir kita berdoa sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering menzalimi diri kami. Kami tahu itu benar, tapi kami belum mampu melakukannya. Kadang kami tahu itu salah, masih juga kami melakukannya. Ampuni kami ya Allah. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta khalaqtana. Nahnu ibaduka, nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika alaina. Nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, khusus untuk orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami bersama mereka nanti di surga Firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka hingga akhir hayat kami ya Allah. Rabbana hablana minas salih. Kami punya anak, kami punya keturunan ya Allah, jadikan mereka keturunan yang saleh dan saleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan cinta Nabi ini ya Allah, cinta yang benar-benar lahir dari hati kami, cinta yang bisa membuat kami lebih cinta kepada Engkau ya Allah. Jadikan cinta kami ini sebagai asbab di antara asbab-asbab kami mendapat syafaatnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mungkin ada di antara kami yang susah, mudahkan ya Allah. Yang butuh hajat, penuhi hajat mereka ya Allah.
agar mereka bisa lebih dekat denganmu. Ya Allah, ada di antara saudara kami yang sedang sakit, di rumah maupun di rumah sakit. Sembuhkan mereka ya Allah. Jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.